Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal awliya wal mukhlisin. Siratal awliya wal mukhlisin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ulama wal amilin. Siratal ulama wal amilin. Biniyatul qabul wal usul wal tamam kulli suwa ma'mul wa khair syadda fi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddadina nahrusu khususan ila sahibi hadzal kitab ar-rahlat tafsir an-Nawawi Imam Nawawi al-Jawi al-Bandani wa li kulli niyyatin salihah wa ziyadatin fi syaraf sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in syuhurillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa fa'ambatna fiha habban wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nahla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Pekan kemarin kita menjelaskan tentang potensi kesalahan yang ada pada diri manusia. Jangankan kita, Nabi Muhammad, orang yang terlindungi saja, orang yang terpilih saja dari segala jenis, dari segala bentuk apapun dan
merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah, bahkan bukan saja dari manusia, dari seluruh makhluk Allah itu saja punya potensi kekhilafan, apalagi kita. Artinya kita harus mengambil iktibar bahwa kita tidak boleh sombong karena potensi khilaf salah ada pada diri kita. Satu catatan minggu kemarin, pekan kemarin. Yang kedua, kesalahan atau kekhilafan yang ditegurkan oleh Allah pada surat Abasa ini terhadap Nabi Muhammad sesungguhnya adalah kesalahan atau kekhilafan karena posisi Nabi Muhammad yang merupakan orang yang tidak boleh melanggar konstitusi kenabian. Konstitusi kenabian itu adalah orang yang harus melaksanakan apa yang paling mulia. Ketika dia grade-nya turun sedikit sudah dianggap kekhilafan. Beda dengan kita. Kan ada kelasnya wajib. Wajib itu ada fardu lil ain, fardu untuk bukan fardu ain maksudnya. Fardu yang kaitannya dengan diri sendiri, wajib yang kaitannya dengan diri sendiri, ada wajib yang kaitannya dengan orang lain. Nah, gitu. Ada sunnah ada sunnah untuk orang banyak, sunnah untuk diri sendiri, ada namanya al-aula, melakukan yang paling utama. Itu ketika Nabi Muhammad tidak melakukan yang paling utama, pasti ditegur. Gitu. Jadi kekhilafan, itu kekhilafan Nabi di situ. Ada tujuan yang ingin digapai oleh Nabi Muhammad, yakni meraih simpati orang-orang kafir Quraisy agar ia masuk Islam, pemuka-pemukanya, sehingga pada saat yang bersamaan beliau mengabaikan secara individu orang yang tidak punya pengaruh apa-apa. Gitu. Nah, yang demikian itu oleh Allah ditegur. Kalau menurut kita yang dilakukan oleh Nabi Muhammad betul. Karena apa? Yang individu itu nanti bisa dilakukan nanti. Yang ini yang sifatnya akan meraih sesuatu yang jauh lebih bermakna kan? Ini dulu selesaikan. Tapi ternyata bagi Allah itu adalah kekhilafan bagi seorang Nabi Muhammad posisinya sebagai Nabi. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah. Kutila makna aslinya, kutila dimatikan, dibunuh. Maksudnya potensinya tidak membawa apa-apa. Potensinya dimatikan. Kutila dilaknati al-insanu manusia. Elu'ina dilaknati manusia. Al-kafiru orang-orang kafir, artinya manusia dilaknati karena kekufurannya. Ya, dilaknati karena kekufurannya. Ma'akfar, dengan ucapan ma'akfar, alangkah hinanya kekufuran orang kafir. Atau maknanya apa yang menyebabkan mereka kufur? Apa yang mengkafirkan ia? Apa sih yang menyebabkan ia kufur? Ma'akfar. Pertanyaan itu. Kalau mau dijadikan istifham, gitu. Kalau mau dijadikan istifham, dimaknakan lagi alangkah kufurnya ia. Gitu. Alangkah kufurnya ia. Ayyu syai'in akfarahu. Apa sih sesuatu akfarahu yang mengkafirkan ia, yang menyebabkan ia ingkar terhadap Tuhan itu apa? Wa huwa ta'ajjubun min ifratihi fil kufran. Lafaz ini adalah ta'ajjubun, bentuk keheranan Allah, min ifratihi, dari berlebih-lebihan kufur manusia fil kufrani, di dalam kekafiran. Wa ta'ajjubu bin nisbati lil makhlukina. Adapun ta'ajjub, keheranan itu bin nisbati, dibangsakan lil makhlukina, kepada makhluk. Wal makna adapun maknanya a'jabu min kufril insan. A'jabu, pada heran. Orang-orang banyak
min kufril insani, dari kekufuran manusia, bijami ma dzakarnahu ba'da hada, dengan seluruh apa yang aku tuturkan ba'da hada, setelah ini. Min ayyi syai'in khalaqahu, dari asal apa khalaqahu Allah ciptakan ia. Wa hada, lafaz ini istifhamun, istifham takririn, bentuk istifham untuk memastikan, fit tahkiri, dalam kehinaan seseorang, ngejek. Min ayyi syai'in khalaqahu, dari mana sih Allah menciptakan ia? Kok ia bisa kafir? Fal yatafakkar al insan fi nafsihi. Maksudnya adalah fal yatafakkar, maka hendaklah berpikir al insan, manusia, fi nafsihi, pada dirinya sendiri, min ayyi syai'in khalaqahu Allah, dari bahan apa, dari asal mana Allah menciptakan ia. La yakunu la bayyana la liubayyinallahu lahu, Allah untuk menjelaskan, agar Allah menjelaskan pada insan. Faqala, maka Allah berfirman, min nutfatin khalaqahu, min nutfatin, dari air yang hina, air ma'in hakirin, dari air yang hina, khalaqahu, Allah ciptakan manusia. Faman, maka faman kana asluhu mithla hadza syai'il hakiri, maka barang siapa yang asalnya adalah seperti sesuatu yang hina ini, fattakabburu la yakunu laikon bihi, maka sombong kakaknya ongek. Sombong kakaknya, mau gak ngerti saya ongek ya. Saya tanya istri saya, beda, ongek bukan gitu nih. Ya apa ini ongek? Ongek bukan gitu nih. Pokoknya kita jijik nengoknya, itulah ongek. Oh lah kok beda-beda tadi, ini harus berjelas ini, jangan sampai salah maksud. Faman kana asluhu mithla hadza syai'il hakiri, barang siapa yang asalnya adalah berasal dari sesuatu yang hina seperti ini. Kita nengok sperma kita ini jijik. Walaupun dokter Boyke bilang sperma bisa dibuat untuk masker biar awet muda, itu 1001 yang memakai, jijik. Ayo pernah. Kita nengok ya, jangan nengok bau ya, bau apa ya? Bau kayak gitu kan. Ya urusan dokter Boyke urusan dia lah. Kita jijik, jadi kita jijik nengok itu kan. Min nutfatin khalaqahu, Allah menciptakan kita awalnya apa surat itu. Fabada'al kalisan mintin. Allah menciptakan awal kita dari tanah. Itu hanya Nabi Adam. Selebihnya tidak ada, Mas. Kita diciptakan dari tanah, itu hanya badi saja awal. Dulu Nabi Adam dibentuk dari semua saripati tanah. Ada tanah liat, ada tanah lumpur, ada tanah hitam. Maka Al-Quran menyebutnya banyak sekali. Tidak satu model tanah, sehingga orang-orang tetangga kita membuat semacam upaya pendangkalan akidah terhadap kita, menyebut Al-Quran tidak konsisten. Satu sisi Al-Quran menyebut manusia diciptakan dari tanah hitam, satu sisi Al-Quran menyebutkan dari tanah liat, satu sisi dari macam-macam lah, pokoknya bentuk tanah. Tapi mufasir kita tidak demikian. Menurut mufasir kita bukan begitu. Justru dengan Allah menyebutkan dari macam-macam jenis tanah itu, justru maksudnya adalah semua saripati model tanah yang ada itu dikumpulkan jadi satu oleh Allah, maka jadilah Nabi Adam. Begitu juga kita itu
disarikan oleh Allah, bentuknya adalah sperma. Sperma itu saripati dari apa yang kita makan. Gitu. Makanya orang Chinese ya kelakuannya Chinese karena saripati yang dia makan Chinese. Ketika keluar jadi manusia, embrionya begitu kelakuannya. Oh, Palembang ya begitu. Karena saripati makanannya begitu. Dari model kayak gitu. Gitu. Termasuk salak. Oh, salak pondok ditanam di Jambi beda rasa dengan ditanam di Jogja. Bibit sama. Karena saripati nanti. Bentuknya saripati. Gitu. Gitu maksud Allah begitu. Tapi fabada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Itu kemudian dari air yang hina. Gitu. Faman kana asluhu mithla hadzal syai'il hakim fattakabburu, maka ongek dan kawan-kawan itu ini kitab ini. Kalau nak marah dengan Ika, marah dengan apa ya Nawab. Fattakabburu la yakunu laikan bihi, maka takabur merasa sombong. Sombong, takabur itu terbesar. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibarin. Saya memaknakan jannah itu tidak selalu surga, Bu. Surga itu kalau di akhirat nanti. Kita sudah akan ketemu dengan surga. Tapi kalau di dunia kesuksesan. Contoh, orang nyebut bahwa pernikahan itu surga dunia. Gitu kan? Wah, kayak hidup kayak di surga. Gitu, itu maksudnya sukses. Nikah sukses, surga. Kita baru menerima apa? Piagam penghargaan layak di surga. Gitu. Jadi kesuksesan adalah surga. Maka hadis ini kalau direduksi dimaknakan di versi dunia, layak yadkhulul jannah, tidak akan pernah dapat kesuksesan. Maka nafi qalbihi, siapa yang ada di hatinya mithqala dzarratin, sebiji dzarrah. Dzarrah itu lebih kecil dari sawi. Neutron, molekul. Sebiji dzarrah kecil ya. Min kibarin, rasa sombong. Efeknya orang sombong itu tak mau bertanya. Orang tak mau bertanya sesat di jalan. Orang tak mau bertanya tidak tahu. Umumnya tidak tahu, tidak tanya. Sombong, merasa diri lebih pintar. Yang kedua ditegur tak mau. Salah nih, ditegur tak mau. Sombong, Pak. Apa sih kamu? Ngaji dengan saya, tegur saya. Gitu. Itu contoh. Padahal kan belum tentu. Yang saya punya mungkin lebih banyak dari apa yang dipunyai oleh Pak Sis. Tapi yang dipunyai oleh Pak Sis yang sedikit itu bisa jadi salah satunya yang tidak saya punya. Gitu, tentang keilmuan. Karena manusia terbatas. Gitu. Maka barang siapa yang memiliki karakter sombong tidak akan sukses. Itu jaminan Nabi, jaminan. Lah terjamin oleh Nabi. Di bawah sombong ujub. Ujub itu merasa diri lebih elok dari orang lain, tapi tak diucapkan. Ini hanya masalah pernyataan saja, tapi kelakuannya sama. Hanya masalah perkataan saja, tidak dinyatakan, tapi kelakuan di hati sama. Bahaya, bahaya betul. Nah, oke di mana letaknya? Songong. Oke, letaknya di mana? Begitu. Saya Pak Zulman saya kritisi masalah nanam sawit, marah dia, Pak ini ngerti tidak tentang sawit. Nah, gitu contohnya Pak Zulman. Padahal bisa jadi apa yang dilakukan oleh Pak Zulman memang sudah 1000. Tapi kan masih banyak yang belum dilakukan oleh Pak Zulman. Yang saya tahu cuma 10. Tapi yang 10 ini tidak diketahui oleh Pak Zulman. Gitu. Pak Zulman cuma gini, Pak Ali ngerti apa, tahu sawit tidak. Gitu, contohnya begitu. Bisa jadi apa yang saya sampaikan itu adalah kebenaran dan kebaikan. Gitu Pak Sis. Itu. Jadi itu.
Barang siapa yang asal ciptaannya itu dari bahan yang seburuk ini, itu tidak ada. Selain Nabi Adam tidak ada. Selain Nabi Adam semuanya berasal dari air saripati tanah itu tadi, air yang nenek kopi nenek teh. Mama Asis kopi apa teh? Teh. Oh, teh. Ikuti anaknya. Kata siapa? Habib Umar. Barang siapa yang meninggal dunia di dalam perutnya terdapat kahwa, ada kopi, maka selamat dari siksa api neraka. Karena apa? Dulu orang zikir itu ngopi ya. Sekarang orang main gape ngopi, orang ngopi nggak ada, jadi nggak jelas. Dulu wali itu ngopi, sekarang tidak wali saja ngopi banyak. Itu yang ngomong yang seneng ngopi. Fakat darahu, kemudian Allah tentukan tentukan takdir-takdirnya. Fakat darahu, maka Allah setelah Allah ciptakan, fakat darahu, maka Allah tentukan takdirnya. Menurut beberapa ulama, kita ditentukan takdir kita pada usia kandungan 4 bulan, sehingga ada peristiwa 4 bulan. Wong Jawa senengnya ditaneke 7 bulan, gitu. Jadi acara 4 bulanan atau 7 bulanan itu sesungguhnya mendoakan cabang bayi agar takdirnya baik, gitu. Jadi mendoakan agar takdirnya baik, karena pada saat itu Allah sudah mulai mencatatkan takdir-takdir yang ada pada diri kita, ditetapkan sampai usia berapa, hidupnya nanti di mana, tanggal berapa lahir, bagaimana potensinya dan seterusnya. Atas dasar ini, maka Imam Syafi'i membuat teorema. Barang siapa yang menikah kemudian sudah hamil duluan sebelum peristiwa pernikahan, namanya pencoblosan dilakukan sebelum hari H. Maka cara ngitungnya adalah kelahiran, gitu. Cara ngitungnya kelahiran, Pak. Ini tapi Imam Syafi'i saja, yang lain enggak. Mau dia usia berapa, kalau sebelum pencoblosan sebelum hari H sudah ditoblos ya masuk kategori itu. Tapi ini Imam Syafi'i. Kelahiran kan 9 bulan, hampir 4, jadi 5. Kalau kelahirannya adalah masa minimal 5 bulan, maka bin-nya apa namanya? Strata ke arah abi, ke arah bapak masih diakui. Saya lebih sepakat tidak peduli. Yang penting kalau sudah kecoblosan duluan, hamil duluan ya sudah, bukan ke arah bapaknya, ke arah ibunya. Artinya lahir di luar pernikahan. Gitu. Itu dasarnya Imam Syafi'i ke arah sana dasarnya. Karena sudah ditentukan, maka biasanya hitungannya 6 bulan. Biasanya 6 bulan sudah pernikahan, maka sah lahir gitu. Apalagi 7 bulan, ada anak yang lahir 7 bulan memang betul bukan anak haram. Ya 7 bulan, kluron bahasa Jawa. Kluron tapi sehat. Ada. Tapi secara medis bisa diketahui kok sekarang. Janin ini usia berapa minggu itu sudah diketahui secara medis. Sudah diketahui. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu sudah dapat diketahui. Artinya kapan dia sudah duluan atau belum duluan bisa diketahui. Gitu.
Nah itu faqaddarahu, kemudian Allah tentukan. Allah takdirkan padanya apa yang menjadi catatan-catatannya. Fahayya'ahu lima yasluhu lahu wa yaliqu bihi minal a'dha'i. Maka Allah tentukan 5 atas sesuatu yasluhu yang patut lahu padanya, wa yaliqu dan pantas bihi dengannya minal a'dha'i dari anggota-anggotanya. Au faqaddarahu, Allah tentukan atwara nutfihi, hal ihwal tentang nutfahnya. Atfara nutfatin summa alaqatin, kemudian alaqah. Alaqah itu kalau Pak Quraisy Shihab sesuatu yang nempel, zigot, sesuatu yang nempel, bukan segumpal darah, sesuatu yang nempel. Ila antamma khalaqahu, sampai sempurna bentuknya, penciptaannya. Tsumma sabila, kemudian akan jalan yassarahu, Allah mudahkan cara lahirnya. Tsumma sahhalallahu khurujahu min batni ummi, kemudian Allah mudahkan keluarnya cabang bayi tadi min batni ummi, dari perut ibunya. Wa kana ra'sul mauludi, kepala anak yang akan dilahirkan, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, min fauqin, dari atas, warijlahu, dan kakinya, kedua kakinya, min tahtin, dari bawah. Awalnya itu susah, semua kita kan muter itu setelah bulan ke-9. Kalau sebelum itu masih kepala di atas, muter. Makanya dulu ada dukun bayi yang ahli nurut. Sekarang oleh kesehatan tidak boleh, takut keserimpet urat. Kalau nurutnya pakai dukun pijat. Dukun urut bayi beda. Dukun urut bayi itu cuma dilus-lus baik. Tidak ada dukun urut bayi muter kayak gini, tidak. Cuma dilus-lus baik. Gitu, dilus. Sampai ada bacaannya. Bahasa wong kuno itu ada mantranya. Ini yopo, aku tidak ngerti. Ya namanya mantra, seseorang diberi kelebihan. Ya, mertua saya itu tak ngerti ngaji, tapi ahli apa namanya, nyirep bayi kembung. Apa nek yang dibaca nek, wah tidak ngerti kamu. Nah, itu padahal ngerti saya ngaji. Sudah, pokoknya sini anakku saya bawa ke sini. Sembuh. Aku minta ilmunya dan dikasih, ilmu kamu bagian sana lah. Gitu. Jadi itu yang saya sebut itu, nggak boleh sombong kita. Kenapa? Setiap manusia ada tuahnya masing-masing. Ada tuah, terima. Ya penting jangan dihabisin. Nah, mungkin saya ngaji makan dulu. Jadi gitu. Memang modelnya begitu. Nah, anak saya 3, yang ketiga ada diurut. Ujungnya operasi. Karena itu tadi, lada ngikuti bidang, ngikuti tim kesehatan, tidak boleh diurut lagi. Karena takut itu namanya tidak diurut. Ujungnya susah, jeribet, tidak bisa keluar. Ujungnya dioperasi. Itu. Padahal bisa diurut. Yang pertama kita urut. Selesai. Jadi gitu ya. Awalnya itu kepala selalu di atas, kaki di bawah. Faida jaa waktul khuruji, maka ketika datang waktunya keluar, inqalaba, maka balik. Fa khurujuhu hayyan min dalika, maka keluarnya hayyan, hidup, min dalika, dari hal yang demikian. Min dalikal manfaatid dhaiki, dari kesulitan yang sempurna. Min ajabil ajaibi, termasuk dari keheranan yang luar biasa. Al-thumma bayyana, atau maknanya
Tsumma bayyana, kemudian Allah menjelaskan tariqal khair, jalan-jalan kebaikan, wasyarri, dan jalan keburukan, allati tata'allaqu bid-dunya, yang berhubungan dengan dunia, wallati tata'allaqu bid-dini, dan sesuatu yang berhubungan dengan agama. Tsumma amatahu, kemudian Allah matikan kita manusia, ba'da dzalika, sesudah hidupnya, fa'aqbarahu, maka Allah kuburkan manusia yang mati itu. Ai ja'alahu Allahu dza qabrin, Allah menjadikan ia seseorang yang dikubur, yuwari fihi takrimatan lahu, untuk menunjukkan fihi, di dalam peristiwa dza qabrin tadi, takrimatan, kemuliaan lahu, bagi manusia. Tak ada makhluk lain yang matinya dikubur kecuali manusia. Yang lain kan enggak. Makhluk lain mati ya mati saja. Kita kok ya bisa gitu. Ilmunya pertama dari burung gagak. Ketika Qabil versus Habil, kemudian terbunuh salah satunya, yang lain merasa bingung. Ketika terbunuh itu bingung, loh mati nih, gimana ini? Saat itu ada seekor burung gagak yang sedang menggali tanah karena ada gagak lain yang meninggal. Jadi ilmu menggali kuburan itu di situ. Awalnya dari burung gagak karena kebingungan Qabil versus Habil itu tadi. Nah, Habil mati kan, kalau Qabil, terus dimasukkan peristiwa burung gagak, gitu. Di Jawa, saya di Jambi tidak pernah melihat. Di Jawa, setiap kali ada orang meninggal dunia, selalu ada burung gagak yang mendekat. Dikatakan oleh orang-orang Jawa, kalau ada burung gagak, ada peristiwa kematian. Urut-urutannya dari situ, dan selalu gagak sampai mati gitu. Betul Mas. Katanya si gagak tadi mencium bangkai. Padahal bangkai ya banyak, tapi kok iya gitu. Burung gagak. Jambi saya belum pernah dengar. Tidak tahu sekarang gagaknya masih ada apa tidak. Apa orang lalu habis kok di? Habis tanpa orang semua. Sekarang lagi ya Jadi gitu. Ya perhatikanlah. Ayo, hewan lain yang mati, mana ada peristiwa penguburan? Ya tidak ada. Yang ada hanya manusia. Peristiwa bahwa manusia diajarkan penguburan setelah meninggal dunia itu untuk menunjukkan bahwa Allah memuliakan manusia. Takrimatan lagi. Allah memuliakan manusia. Dimuliakannya dengan cara mati tidak ditalain saja, tapi dikubur. Gitu. Maka masuklah penguburan itu dalam salah satu kewajiban fardu kifayah kita sesama muslim. Gitu. Bagaimana yang dibakar? Yang dibakar berarti pasti bukan agama samawi, agama Qom, bukan agama samawi. Yang agama samawi semua dikubur. Entah kuburnya model melintang kemana, tapi tetap dikubur. Gitu ya, kuburnya. Summa amatahu fa'akbarah summa idza syaa ansyara. Kemudian ketika Allah berkehendak ansyara, Allah kumpulkan ai ba'atahu minal qabri. Ai Allah bangunkan kita manusia minal qabri, dari kuburan. Kalla, jangan demikian. Ai la tatakabbar, jangan sombong. Wala tasiru, dan jangan berteriak ala ingkari tauhid, untuk mengingkari tauhid, wala ingkaril bu'ti, dan jangan berteriak untuk mengingkari hari kebangkitan. Au haqqan ya Muhammad, atau maknanya kalla, ini itu hak ya Muhammad, wahai Muhammad. Lamma yaqdi ma amarah, lamma yaqdi,
ketika manusia belum melaksanakan amarahu yang Allah perintahkan padanya, lam ya'mal al-insan, atau maknanya kenapa manusia belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan? Lam ya'mal, belum mengamalkan, al-insanu manusia, al-kafiru yang kafir, bima dengan sesuatu, amarahullahu yang Allah perintahkan bihi dengan minat ta'amuli, yakni untuk berfikir fi dalailillahi, dalam petunjuk atau tentang petunjuk-petunjuk keesaan Allah, wa tadabburi dan berfikir fi ajaibi khalqihi, dalam keajaiban penciptaan manusia, wa bayyinati hikmatihi, dan penjelasan hikmah-hikmah tentang semua kekuasaan Allah. Fal yandur, maka hendaklah ia melihat al-insan manusia ila ta'amihi, kepada makanan pokok ia, alladzi ja'alahu Allahu sababan li hayatihi, yang Allah menjadikan ia sebagai sebab li hayatihi, akan kehidupannya. Kaifa dabbarallahu amarahu, bagaimana Allah mengatur segala persoalan tadi. Anna, sesungguhnya saya sobabna mencurahkan al-ma'a, hujan. Allah menciptakan makanan bagi kita, teori manya dipikirkan, kita disuruh mikir. Dari mana sih jalan ceritanya? Fal yanduril insan ila ta'ami. Kalau Hakim bikin teorema ini sangat indah. Nanti kita coba maksudkan dengan seperti apa yang disampaikan Hakim. Anna sesungguhnya sobabna aku mencurahkan al-ma'a, air, al-baita, hujan, al-ardi, ke bumi, soban, dengan betul-betul deras. Qara'a Asim wa Hamzah wal Kasai anna bi fathil hamzati ala annahu badal istimalin, wa ia adalah badal istimal min ta'amihi, dari ta'amihi. Maksudnya menjelaskan dengan posisi yang sama. Li'annal ma'a, karena sungguhnya air sababun lihuduthi ta'ami, menjadi sebab lihuduthi ta'ami, akan munculnya berbagai macam makanan. Fahuwa mustamilun alaihi, maka ia mustamilun, termuat alaihi padanya. Wal bakun, adapun ulama lain bil kasri, dengan kasrah, alal isti'nafi, sebagai permulaan. Nah, bacaan anna sobabna, ada yang membaca inna sobabna. Wa kuria, ini dibaca juga ini bil imalah. Wa kuria anna, dibaca dengan lafaz anna bil imalah, dengan cara panjang. Imalah itu anne majriha, bisa imalah. Fal yanzuril insanu ila ta'ami inna sobabna, bacaan yang pertama anna sobabnal ma'a sobba, bacaan yang kedua inna sobabnal ma'a sobba, bacaan yang ketiga dengan imalah anne sobabnal ma'a sobba, imalah. Tiga coba Pak, kayak dicoba ribut. Ya ilmunya itu. Anna sobabnal ma'a, inna sobabnal ma'a. Kalau anna itu merupakan badal dari lafaz sebelumnya. Kalau inna permulaan. Jadi apa tadi? Fal yanzuril insan ila ta'amih, titik. Baru mulai inna sobabnal ma'a. Nah, itu. Tapi kalau anna sobabna, yakni anna sobabnal ma'a sobba, aku curahkan air ke bumi dengan betul-betul securah-curahnya. Anne itu imalah, berkaitan dengan dialek. Kaifa sobabnal ma'a sobban, ajiban. Tsumma syaqaqnal arda, kemudian aku belah bumi bin nabati, dengan tanaman-tanaman.
Syaqqa dengan betul-betul membelah. Kenapa sih bisa tertanam dari bawah naik ke atas, meletek, muncullah tanaman? Dari mana asal itu semua? Pikirkanlah. Kalau AAG bikin kirolog itu, ayo kita makan. Yang sudah jadi saja, tidak usah pikir yang belum jadi, yang sudah jadi saja. Nasi, berasnya dari kerinci, ikan dari Sungai Lambai, Sungai Batanghari, jauh-jauh dari Kitungkal, nggak usah Sungai Batanghari. Dagingnya sapi dari Lampung, jadi ada, jadi Lampung. Semua tidak ada yang datang, tapi sudah hadir ke hadapan kita. Bagaimana cara hadir? Itulah Allah mentadabburkan, membuat teorema sedemikian rupa, setiap kita saling butuh, sehingga semua yang kita butuhkan hadir karena setiap kita saling butuh. Kalau tidak ada kebutuhan di antara kita, maka tidak ada setiap kita saling butuh. Pagi kok hadir ke kita. Kopi apa nih Pak Yes? AA. Kopinya kopi AA. Kopi AA. Airnya air PDAM. Kalau tidak tes, dituang dijadikan satu, gulanya Lampung. Jadi satu diramu. Gasnya Pak Haji Kadir. Pak Haji Kadir distributor baik, tapi dari satu. Dari jauh gasnya jadi sudah belum lagi gelasnya. Itu macam-macam loh. Ada tepungnya, ada gulanya, ada macam-macam. Jadilah adonan. Dan ini terjadi karena kita saling butuh. Kita saling butuh itu diciptakan oleh Allah. Ada yang butuh ini, punya ini, terus diciptakan oleh Allah agar menjadi rahmat. Tidak setiap kita diciptakan sempurna. Karena kesempurnaan yang diciptakan pada kita menyebabkan kita tidak bisa apa-apa. Justru karena kita saling butuh. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ujungnya ta'aruf. Ta'aruf itu bukan sekedar memahami, tapi untuk saling membagi satu dengan yang lain. Gitu. Saya punya duit, Roni tak punya duit. Saya butuh pagar besi, Roni bisa bikin pagar besi. Saya tak bisa bikin pagar besi. Gitu. Jadi diciptakannya saya punya duit tapi tidak bisa membuat pagar besi. Itu bagian dari cara Allah agar kehidupan itu bisa jalan. Diciptakannya Roni punya kemampuan bikin pagar besi tapi tak punya duit. Coba Roni punya duit, walaupun pinter bikin pagar besi tapi punya duit. Oke dia. Iya. Aku dari pondok bisa tak bikin pagar besi? Lagi sibuk Pak. Ngapor, tak ngabisin duit. Dia punya duit, tinggal dia. Serius itu. Gitu Pak. Kenapa ada COD? Karena diciptakan ada kurir yang gitu, ada sistem, ada yang jualan di Jakarta sono, ada yang marketingnya, diciptakan jadilah COD. Gitu. Jadi itu Allah semua. Kita disuruh tadabbur. Disuruh begitu. Awal pengajian ini 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, lama ngaji. 4 tahun yang lalu dengan Pak Asis itu, saya butuh kopi pagi. Pak Asis butuh ngaji. Kita kopi aja dah pagi hari. Tapi kalau kopi saja gak enak, harus ada ngajinya. Jadi begitu. Jadi jadilah kopi. Kalau cuma saya dengan Pak Asis gak jalan. Bapak-bapak gak ada yang support, malas gitu. Ibu malas. Saya berdua baik, gak jalan gitu. Cuma berdua masih bentilah. Harus ada Pak Lausir, harus ada Pak Iqbal, harus ada apa. Yang setiap minggu
Ada. Coba kita berdua di lama saya capek wae. Gitu. Itu dibutuhkan seperti itu. Gitu. Allah belah bumi demikian rupa. Syakkan badian laikan bumi. Badian sebagai permulaan, laikan yang pantas. Fa'ambatna fiha, kemudian aku tumbuhkan fiha di dalam bumi habban, biji-bijian. Wa huwa kullu ma hasada min nahlil hintati. Yakni segala sesuatu yang muncul min nahlil hintati dari gandum, wa syairi ya gandum, wa ghairihima. Wa inaban dan anggur. Wa huwa ghadaan, yakni makanan min wajhin dari satu wajah, wa fakihatan dan buah-buahan min wajhin dari wajah yang lain. Wa qadba dan sayur mayur. Kila wa kullu ma yang ta'u minal bakul. Segala sesuatu yang muncul yang timbul minal bakuli dari sayur-sayuran. Wa qala berkata Al-Hasan, Imam Hasan, wa huwa al-alafi. Makanan apa tulisan? Lidawabi, untuk binatang-binatang. Wa qala Ibnu Abbas wa ar-ritabu, yakni kurma. Fa innahu yaqta'u min nakhli. Wa zaitunan, dan minyak zaitun, buah zaitun. Buah zaitun dijadikan minyak. Sudah pernah panen toh? Anuran? Zaitun sudah pernah panen? Oh, tinding. Bukan zaitun. Wa fihi islahul mizaji. Campuran, di dalamnya terdapat campuran yang enak. Wa nahlan, dan nahl. Wa hadaika, nahlan kebun-kebunan. Wa nahlan wa hadaika gulba. Ai bisa tina kebun-kebunan multafatan yang rindang, sangat lebat. Multafatal asjari, yang penuh dengan atau rindang dengan pohon-pohonan. Autiwalal asjari, yang tinggi-tinggi pohonnya, kayak kayu-kayuan. Itu semuanya diciptakan, dibutuhkan. Kalau satu saja dari ekosistem itu kita putuskan, maka akan terjadi kerusakan alam. Jadi semuanya saling membutuhkan. Gitu. Kenapa ular sampai masuk ke rumah Pak Murli? Problemnya bukan karena apa Pak Murli, karena di sono, di tempat habitat dia, tak ada kehidupan. Iya, terusik. Tidak ada kehidupan. Kenapa harimau keluar ke kampung? Karena di hutan tidak ada kehidupan lagi. Karena tidak ada kehidupan, dia cari kehidupan lain. Gitu. Kalau di sononya masih ada kehidupan, maka dia akan ke sini. Dia juga tidak akan ngapain ke sini. Gitu. Itu begitu, bukan karena hujan, Ron. Hujan itu biasa ya. Karena di sana sudah ada kata, sudah ada makanan. Nah, kenapa itu? Yang mancingin kata siapa? Roni. Jadi balik-balik ke Roni lagi. Yang nangkap ular itu Roni, yang mancingin kata Roni untuk makan ikan sama burung. Itu tugas Roni, menangkap ular kan tadi. Karena ular kabur. Balik-balik ikan lagi. Itu berarti salah masuk ke rumah Roni. Jadi semuanya diciptakan begitu. Memang putarnya begitu. Wa fakihatan, dan buah-buahan. Untuk apa sih Allah menciptakan rumput ilalang gak karuan? Tapi enggak, itu semuanya ada maknanya. Inna Allah la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udata fama fawqaha. Allah tidak pernah merasa malu menciptakan makhluk sekecil nyamuk, bahkan yang lebih kecil. Contohnya virus corona, kalah kabut kita. Menciptakan nyamuk lebih sulit daripada menciptakan gajah. Orang berpikirnya menciptakan gajah lebih sulit daripada menciptakan nyamuk, padahal menciptakan nyamuk lebih sulit daripada menciptakan gajah. Kenapa?
Loh sekarang gambar nyamuk dengan gambar gajah dengan sempurna, lebih mudah gambar gajah besar. Enak gambar belalai, alat vitalnya, duburnya, kakinya. Coba kita nak nyiptakan gambar nyamuk, gambar buret nyamuk bisa? Cuma buret nyamuk nggak ngerti kita. Itu. Lah nyamuk kan ada penyakitnya. Kumannya nyamuk seberapa? Kumannya nyamuk yang menyebabkan nyamuk itu sakit. Pak, nyamuk bisa sakit kok? Bisa lah. Apa kalau talgen itu bacanya apa Pak Sis? Talgen. Lalu kok? Lalu tidak ada yang ditalgen. Setiap yang hidup pasti akan mati. Penyebab mati macam-macam. Salah satunya sakit. Ini nyamuk bisa sakit juga. Lah penyakitnya nyamuk dari apa? Salah satunya virus. Salah satunya kuman. Kumannya nyamuk seberapa? Gitu. Ini kumannya, bakterinya, virusnya corona seberapa lagi? Dan itu Allah bisa menciptakan yang sekecil-kecil itu, serumit itu. Kecil bagi Allah. Gitu. Wa fakihatan dan buah-buahan. Wa hiya ma ta'kuluhun nasu min thamaril asjari. Apa yang dimakan manusia dari buah-buahan yang tumbuh dari pohon-pohonan. Wa abba dan rumput-rumputan. Wa huwa ma ta'kuluhud dawab minal kalai. Yakni apa yang dimakan oleh hewan-hewanan dari rumput-rumput. Mata lakum sebagai kenikmatan lakum bagi kamu semua, wali an'amikum dan bagi hewan peliharaan kamu. Fi'lullahi dzalika tamti'an atau fa'alallahu dzalika tamti'an. Fa'alallahu Allah menciptakan, membuat yang demikian semuanya itu dzalik tamti'an sebagai kenikmatan lakum bagi kamu, wali mawashikum dan hewan peliharaan kamu. Apa yang dibuat kehidupan. Faida ja'atis sohoh, maka ingatlah ketika datang tiupan as-sohoh. Ini bacanya nang ketuk ya. Sohoh edolin sayhatan nafkhati atsaniyah, tiupan yang kedua, allati tusimmul adhanu li syiddatiha, yang memekakkan telinga. Tusimmul adhana, yang memekakkan telinga li syiddatiha karena kuatnya. Yauma yafirrul mar'u, pada hari ketika manusia berpaling, min akhihi dari saudaranya. Wa yauma imma mansubun bi'ani tafsiran lis-sakhah. Lafaz yauma ada kalanya dibaca nasab. Bi'ani dengan maksud a'ni, tafsiran sebagai tafsir lis-sakhah. Ya yakni gitu. Au badalun minha atau badal minha. Mabniyun alal fatih dimabnikan fathah bil idhofah ilal fi'li. Ala ra'yil kufiyin menurut pendapatnya Imam Kufah. Yu'ridu an akhihi, ay berpaling dari saudaranya. Besok itu Pak Ses tak bisa begandolan dengan Pak Lauzir. Besok tak bisa. Pak Lauzir ngurusin dirinya, Pak Ses ngurusin diri Pak Ses. Besok dewe. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ini saudara. Jangankan itu Pak Lauzir. Mama-mama kita lihat orang haraham, aku orang Jawa. Lalulah min akhihi, dari saudara saja lewat. Tidak ada terpikir. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ingatlah pada hari kebangkitan besok, setiap saudara saling berpaling. Kalau mau saling mengingatkan sekarang. Wa ummihi, dan ibunya, mama yang sekarang masih bawa kemana-mana, besok pisah.
Kalau nak kumpul sekarang, besok bisa ngurusin dirinya. Kalau tidak percaya ke Quran, wabihi dan bapaknya, lah, wasahibatihi saudara-saudaranya, saudara kok saudara kawan-kawannya, kawan akrab, kita ngaji bareng di tim apa insaf besok. Ngurusin dewe-dewe, tapi nanti setelah itu kumpul beserta rombongannya. Tapi awal sebelum Nabi memberikan syafaat itu bangun itu sendiri-sendiri. Menurut cerita bugil semua. Bangun itu tidak punya baju, tidak punya apa-apa, tapi semua tidak ngurusin diri secara pribadi, ngurusin bagaimana nasibnya. Wa banihi dengan anak-anaknya. Wa faidatu hadat tartibi, urutan ini punya maksud ka'annahu qila yauma yu'ridul mar'u an akhihi bal an abawaihi. Pak, ingatlah pada hari dipalingkannya manusia an akhihi dari saudaranya. Akhi, kawan, saudara, akhi, kawan. Ya. Bal an abawaihi, bahkan dari kedua orang tuanya. Alladzaini huma, yakni keduanya. Aqrabu minal akhi, lebih dekat dari saudara. Bal an zaujati, bahkan dari pasangannya. Wal waladi, dan dari anak. Alladzina ta'laku alqalbu bihima, yang bergantung hati dengan keduanya. Asyaddu minat ta'alluqihi bil abawaini, daripada ketergantungannya terhadap kedua orang tuanya. Wa jawabu idzan mahdhufun takdiru istaghala, sibuk manusia kullu mri'in bihali nafsihi, dengan tingkah sendiri. Wa yadullu alaihi qaulu ta'ala likulli mri'in minhum yawma idzin, bagi setiap seseorang minhum, dari semua kita, mereka yauma idzin, pada hari itu, ay yauma id takunu hadhihi dahiyah, pada hari di mana muncul bahaya, sya'nu yughnihi, menyibukkan terhadap dirinya sendiri. Ay syughlun yakfihi fil ihtimam, sibuk yakfihi, yang mencukupkan dirinya fil ihtimam, dalam kesibukan bihi. Ay amalun yusrifuhu an qarabati, perbuatan yang memalingkan dirinya an qarabati, dari kerabatnya. Kama qala Ibnu Qutaibah. Wa quri'a ya'ni bil ya'i al-maftuhati wal aini al-muhmalati air. Enggak usah. Wujuhu yauma idzin musfira, pada hari itu wajah-wajah manusia, wujuhun yauma idzin, pada hari itu musfiratun, berseri-seri. Itu berharap itu. Sebagian dikelompokkan menjadi dua itu tadi. Aimudiyatun, bersinar min sholatil laili, akibat sering sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara keheningan malam sholatlah, karena mudah-mudahan asa ayyab'atsaka, mudah-mudahan Allah besok membangkitkan kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Karena orang yang senang dengan tahajud, qiyamul lail, nanti wajahnya timbul sinar-sinar. Yang sinar itu dicambilin sama malaikat. Jauh, ambilin. Yang buram, singkirkan. Yang susah, yang kelap-kelip, kadang muncul, kadang tidak, kadang muncul, kadang tidak. Nah, diambil hilang lagi. Apalagi yang munculnya subuhnya seminggu sekali. Aduh, hilang lagi. Begitu datang malaikat, nah hilang lagi. Malah pergi, kelip-kelip lagi muncul. Gitu, Pak. Harus sering subuhan. Di antara 5 waktu itu, jamaah paling keren itu subuh, yang ditakuti oleh Yahudi terhadap kelompok Islam itu yang jamaah subuhnya, bukan jamaah sholat Jumat, apalagi sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu tidak takut ya. Yang tidak pernah sholat itu datang,
ngecuk duluan di depan. Nak salaman dengan khotibnya. Dikira kalau sudah salaman dengan khotibnya kelar semua masalah. Tidak, sholatnya cuma sekali itulah. Nah kejar salaman belum, tidak, khotib manusia biasa juga. Yang penting itu. Jadi kalau ada suatu kampung yang sholat subuhnya itu penuh, Yahudi tak? Itu analisis Yahudi tak? Karena pasti kalau subuhnya penuh, itu Jumatnya penuh, maghribnya penuh. Kayaknya kebalik. Jangankan subuh, maghrib bayar anak kalau. Masa sholat duluan makmum yang selesai daripada imam? Makmum duluan selesai. Begitu imam assalamualaikum, lagi makmumnya lari duluan karena dia takut dimarah. Rapi ribut. Kalau aku belakangan kena marah ini ya, lari duluan. Tapi itulah generasi pengganti kita besok Mas. Kamu 5-10 tahun lagi kelar budak-budak. Biarlah mereka main, asal mainnya di musola daripada mereka main di jalanan. Sehebat-hebatnya, sealim-alimnya orang main di jalanan, naik motor. Ya itu. Serame-ramenya, seburu-burunya main di musola, ya sholat sambil jagilan, tapi kan sholat. Nah, coba kalau di sana main, naik motornya standing, itu. Jadi biar. Mudah-mudahan kita masih wujuhu yaumaidin musfirah. Pada hari itu sebagian orang wajahnya berseri-seri. Kenapa? Karena min sholatil laili kama qalahu Ibnu Abbas, bagaimana Ibnu Abbas, au min atharil wudu'i, atau dari bekas wudu. Salat malam lebih mudah daripada dawamul wudu. Pasis kalau mau keren, saya belum sanggup Pasis. Jangan pernah lepas wudu. Kalau mau keren, itu lebih berat daripada yang mulai. Yang mulai bisa kita prediksi. Bangun jam 3 sholat, tidur lagi, jam lagi 4:30 sholat subuh gitu. Masih bisa dipaksa. Dawamul wudu seharinya keren. Asal kita kentut wudhu lagi, kentut wudhu lagi, batal wudhu lagi. Kalau bisa gitu, semua wali dawamul wudu. Semua wali dawamul wudu. Tes uji kelayakan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menjadi wali di dalam salah satu manaqib beliau. Itu uji samplingnya. Tidur mimpi basah 40 kali semalam. Karena Syekh Abdul Qadir tidak pernah tidur kecuali dalam wudu. Wudu, tidur, mimpi basah, bangun, mandi, tidur lagi, mimpi lagi, basah lagi, bangun lagi, mandi, terus sampai 40. Layak ke 40 lah letoy dia, 40 semalam, 40 letoy. Kalau kita lepas galau nih, karena wali, keras wali lain. Kita dilanjai 2 kali melah, itu saya katakan 40 kali. Kalau sudah 40 kali dalam rakitnya tadi, akhirnya nyari selembar papan yang cukup untuk tidur terlentang. Selembar papan. Tidurlah beliau di atas papan selembar. Ketika mau mimpi lagi jatuh, nggak jadi. Gitu. Nah mimpi jatuh kan gerak kan, gitu jatuh, nggak jadi. Tapi bangun, wudu lagi. Jadi tidak mandi, wudu baik. Nah, saya punya guru yang saya ta'zimi sampai sekarang. Beliau ngajar saya Alfiyah Ibnu Akil, ngajar saya. Mantan Sekjen Kementerian Agama, namanya Pak Nur Kholis Setiawan. Itu yai saya ngaji Alfiyah Ibnu Akil.
secara harfiah itu hakim. Beliau salah satu kelebihannya dawa berwudu. Lulus S1 langsung pengkaderan Leiden, langsung S3 di Oxford, sampai kok menjadi sekjen bersih dengan wajahnya. Ya Allah, satu kelebihannya itu. Puasa enggak lah, tapi dawa pun kalau bisa Mas. Nanti aku nyontoh Mas dulu. Keren. Termasuk karena air wudhu itu sebagian cerita ulama seluruh airnya jatuh itu jadi malaikat yang mendoakan kita. Seluruh bekas yang kita usap itu bersinar. Jadi sebesar apa kita membasuhnya, disitulah bersinar. Gitu. Ya, itu min atharil wudu. Bekas wudu. Kama qalahu Ibnu Dhahab. Ad-Dhahab. Au bisa babil khalasi. Ya, tidak bisa lagi salat malam, tidak bisa, wudu tidak bisa. Au bisa babil khalasi, atau dengan sebab ikhlas. Ini lebih berat lah. Jauh lebih berat ikhlas. Kalau wudu masih sifatnya dhahiriyah. Kita masa wudu masih lah. Tapi ikhlas dulu, ya Allah. Ikhlas itu ya min ala ikid dunya, dari ketergantungan dunia. Wal ittisal bir rahmati wa manazilir ridwan, dan selalu menggantungkan dengan rahmat dan manazilir ridwan, tempat turunnya ridwan Allah. Keridhaan Allah. Kama qalahu Ar-Razi. Musfiratun dohikatun tertawa, mu'jabatun bikaramatillah, heran terhadap kemuliaan Allah. Au masruratun bil firaghi, atau masrur, kebahagia bil firaghi, karena selesai minal hisabi, dari hisab. Itu sekelompok orang begitu. Sekelompok lain, mustabsyiratun, bahagia, farhatun bima tusyahidu minan naimi, bahagia terhadap apa yang ia saksikan minan naim, dari kenikmatan ad-daimi yang terus menerus, wasawabil jasimi, dan pahala yang jasim, yang berbentuk jisim. Wa wujuhun, dan sebagian lagi kelompok wujuhun, ada kelompok yang wajahnya yauma idzin, pada hari itu, alaiha ghabaratun, dipenuhi dengan debu, kusut kusam, dekil. Ghabarah itu wajah yang penuh dengan kotor. Kayak Roni tanggung gawe habis ngelas. Jangan datang ke tempat Roni tanggung gawe ngelas. Jam 4 sore tanggung gawe kelas, guru niat Ron. Acem itulah. Apalagi gawe gantong, modal habis, duit belum ada, sudah. Nah, gawe gantong, modal habis. Gabar itu penuh dengan debu. Katurah, suram. Tarhakuha, nutupi wajah, tarhakuha an-korbin, dari kedekatan. Kotaroh, gelap. Sawadun kaddukhani, kegelapan kaddukhani, seperti awan. Ulaika, seperti itulah ashabu hadhil wujuh, yang memiliki wajah ini, humul kafaratul fajarah, orang-orang yang kafir, yang berlebihan, yang durhaka. Al-jami'una bainal kufri billah wal kidbi 'ala Allah. Yani orang-orang yang terkumpul di dalamnya semua sifat kekufuran terhadap Allah dan pendustaan atas keesaan dan kekuasaan Allah. Gitu. Jadi ada dua kelompok, kelompok satu yang bersinar, kelompok satu yang gelap wajahnya. Tidak setiap kita putih, tapi tidak setiap yang putih itu bersinar. Yang baik itu apapun warna kulit kita, yang penting berseri. Seperti layaknya orang nikah
yang baru hamil anak pertama. Secantik-cantik wanita itu orang nikah yang baru hamil anak pertama. Kenapa? Seluruh kenikmatan dan kebahagiaan tercurah pada dirinya. Hamil yang pertama. Kalau hamil yang ke-10 suruh selesai. Hamil pertama mertuanya masih sayang. Jangan macam-macam, dikasih vitamin suaminya itu sehingga dia bahagia. Itulah terpancar kebahagiaan dari hati karena semuanya tercurah kepada dirinya. Kita apalagi menantu pertama, cucu pertama, anak pertama. Lah sudah, ya Mbak, lanjut. Nenek kos itu nak minta gelar, kakek dulu apa dia? Coba cucunya yang minta. Kawan ada gelar kan? Tuh, sudah, jabani. Seperti itu, bayangannya seperti itu. Karena kita rajin sholat malam, berpribadi yang ikhlas, ataupun kita rajin berwudu. Kalaupun kita tidak dawam berwudu, rajin berwudu, mudah-mudahan dengan cara itu kita menjadi pribadi yang wujuhun yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Tersungging senyum di wajah kita karena rasa bahagia. Saya kira itu akhir cerita dari surat Abasa yang mengajarkan kepada kita untuk tidak sombong karena kita punya potensi untuk berbuat salah. Gitu. Sehingga kita berharap nanti di yaumul qiyamah menjadi pribadi yang karena ketidaksombongan kita menjadi pribadi yang bahagia wajah kita. Amin ya rabbal alamin. Sambil ngopi, kalau ada yang mau dilanjutkan, monggo. Sehat ya? Masalah ikhlas ini memang terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa atika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Ya Fattahu ya Alim iftah lana bil Qur'anil Karim. Ya Fattahu ya Alim iftah lana ilmal yaqin. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
warzuqna